Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari kita memberikan persembahan senyuman untuk Tuhan dan persembahan senyuman untuk sesama kita di samping kiri kanan. Ya, terima kasih. Saat kita tersenyum kepada orang lain, dengan sendirinya hati kita terbuka untuk siap menyambut sesuatu yang baik tertanam dalam hati kita. Saya ulangi sekali lagi, Shalom. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 dari Sinode Gemit memberikan tema pada kita untuk kita renungkan di hari ini, yaitu persembahan yang harum. Saya ulangi, persembahan yang harum. Kalau kita berbicara tentang persembahan, dia berawal dari kata dasar sembah, yang artinya penyataan hormat kepada seseorang atau kepada sesuatu. Sehingga persembahan sendiri dia memiliki arti. Persembahan sendiri adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang kita anggap terhormat, orang yang kita anggap penting, orang yang kita anggap istimewa. Tidak mungkin kalau kita bergaul biasa-biasa saja kita bilang ini beta kasih lu persembahan. Tidak semudah itu. Karena persembahan mudah diucapkan kalau kita berikan kepada orang yang terhormat. Seperti kita pergi beli di kios, kita kasih uang, itu namanya beli. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita membawa pujian, kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Yang artinya bahwa kita menghormati Tuhan yang menerima pujian kita, yang menerima persembahan kita. Itu mungkin salah satu contoh. Atau setiap kali kita datang beribadah, kita memberikan persembahan sebagai bentuk syukur dan hormat kita kepada Allah atas kehidupan dan berkat yang kita terima. Saat setiap hari Minggu kita datang, kita memberikan persembahan sebagai bukti bahwa kita menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang dihormati itu Tuhan yang Maha Kuasa itu, sebagai bukti bahwa kita memberikan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam kebiasaan konteks bacaan kita hari ini. Kebiasaan di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta seringkali ditandai sebagai perayaan syukur panen atau perayaan hari raya panen. Kemarin kita sudah mendengarkan dalam khotbah oleh Mama Pendeta, sudah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang di Israel waktu itu dalam merayakan Pentakosta. Dan hari ini kita sama-sama berkumpul, kita berkumpul dalam satu ungkapan syukur karena kita telah menerima karya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam Gemit dan di dalam beberapa gereja, saya tanya dengan saya punya kawan-kawan, di situ ada kawan-kawan yang mengatakan bahwa hari ini mereka mengikuti kebaktian syukur Pentakosta dalam balutan etnis budaya multi etnis. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hari kotong merayakan kotong punya syukur Pentakosta dengan liturgi syukur panen, kotong bawa kotong punya hasil-hasil kebun datang dan kotong berdoa di gereja. Ada juga yang mengatakan bahwa kotong datang syukur Pentakosta hari ini, kita membawa anak-anak untuk dibaptis sebagai tanda pemberian kepada Tuhan. Semua jenis ibadah yang terjadi yang tadi saya sampaikan ini adalah sebagai tanda bahwa kita memberikan anak-anak, kita memberikan hasil panen atau kita memberikan seutuhnya kebudayaan kita dibawa dan dipersembahkan yang sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Bapak, Mama, tahun 2011, 2019 itu saya praktek di Semau. Waktu saya praktek di Semau, salah satu kebiasaan orang-orang di sana karena mereka kebanyakan nelayan, mereka punya kebiasaan itu adalah ibadah melaut. Setiap hasil-hasil laut yang telah didapat dikumpulkan, dibawa dan didoakan ke gereja, dan pendeta bersama-sama dengan para presbiter turun ke laut untuk mendoakan setiap nelayan bersama-sama dengan anggota-anggota dan setiap perahu-perahu yang ingin pergi berlayar. Sebagai tanda bahwa
orang-orang mengakui bahwa mereka punya hasil apa yang mereka dapat itu berasal dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata persembahan itu adalah bentuk syukur kepada Allah, bukan untuk diberkati, tetapi karena sudah diberkati. Jadi kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita mempersembahkan hidup kita, bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ada amin ke Bapak Mama? Kita datang dan memberi kita punya hidup melayani Tuhan. Kita memberi kita punya tenaga untuk bekerja bagi Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Sehingga penting bagi kita agar kita menghilangkan pikiran dan kebiasaan yang mengatakan begini. Kotong rajin-rajin ibadah, mah kotong ku hidup begini terus. Kotong rajin-rajin berikan persembahan, kotong rajin melayani Tuhan, tapi kotong ku hidup sakit-sakit terus. Sebenarnya itu adalah pikiran yang keliru. Karena semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan adalah bukti bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Karena itu mari kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang berbau harum. Hari ini kita belajar dari Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Dari kisah Nuh ini adalah kisah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Baik orang dewasa, anak-anak muda maupun anak-anak sekolah minggu, hal yang sudah tidak asing lagi. Kisah Nuh yang diselamatkan bersama-sama dengan keluarganya ini, dalam bacaan kita di sore hari ini, ada dua pesan penting bagi kita saat ini. Pesan yang pertama, jangan taat saat ada mau dan menjadi murtad saat hidup sudah pulih. Saya ulangi, jangan taat saat ada mau dan menjadi murtad saat hidup sudah pulih. Kadang-kadang kalau kotong ada mau minta sesuatu dengan Tuhan, kotong mau doa makan, juga kotong doa ke doa syafaat, lama sekali, rindu bertemu dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita memiliki pergumulan yang tidak dapat diselesaikan, kita rindu untuk selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, rindu untuk berdoa dengan Tuhan. Tetapi saat kita punya hidup sudah mulai pulih, persoalan sudah mulai terjawab, seakan-akan kita berkata, Tuhan itu kita sampai butuh. Seringkali kita berlaku demikian. Tetapi hal ini tidak terjadi dalam tindakan dan gaya hidup Nuh. Nuh sudah tahu bahwa air sudah kering. Saat pertama kali dia melepaskan burung merpati, burung keluar dan burung merpati kembali membawa sehelai daun zaitun. Nuh pasti berpikir bahwa oh ini air sudah mulai surut. Selanjutnya setelah beberapa hari Nuh melepaskan burung merpati lagi. Dan burung merpati itu tidak kembali. Itu berarti bahwa air sudah kering. Karena burung merpati sudah dapat tempat berteduh yang baik, akhirnya dia tidak kembali lagi ke kapal, ke bahtera Nuh itu. Tetapi kenapa Nuh dan keluarganya tidak segera turun dari bahtera itu? Kenapa Nuh sudah ajak dia punya keluarga untuk bilang potong keluar sudah, di luar sudah kering? Ternyata Nuh memiliki tujuan yang pasti dengan Tuhan. Dia mengakui bahwa saat dia membangun bahtera, dia membangun bahtera atas tuntunan firman Allah. Saat dia masuk dan mendiami bahtera, dia masuk dalam tuntunan dan perintah Allah. Dan dia mengakui bahwa saat dia keluar, saat di luar sudah aman-aman. Kalau Allah dalam perintah, beta sudah bisa jalan sendiri tanpa tuntunan Allah. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Saat Allah berfirman kepada Nuh, bilang keluar sudah, di luar sudah kering. Baru saat itu Nuh keluar bersama-sama dengan keluarga dan anak-anaknya. Nuh mengakui bahwa dia dapat selamat dari air bah karena dia taat mendengar perintah Allah.
Nuh mengakui bahwa sampai dengan saat itu dia dapat diselamatkan karena dia mendengar dan dia menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga saat air bah menjadi surut, seakan-akan persoalan selesai, Nuh tetap taat mendengar dan mengandalkan Tuhan. Dia sudah gegabah untuk biar beta keluar kok beta ceksa. Tetapi dia tetap duduk tenang mendengarkan apa perintah Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita seakan-akan mencari muka dengan Tuhan saat persoalan yang kita hadapi belum selesai. Tetapi saat persoalan dan pergumulan terjawab, kita bertindak seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Karena itu, mari kita berefleksi. Saat masalah yang kita hadapi sudah mulai terjawab, saat penyakit yang selama ini kita gumuli, kita cari dia punya obat ke sana kemari sudah menjadi lebih baik, kita punya penyakit sudah menjadi lebih baik, kesuksesan sudah kita raih, hasil-hasil di ladang sudah mulai diberkati. Jangan kita melupakan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak bekerja dalam setiap hasil yang kita temui dan kita kumpulkan. Mari kita sama-sama berefleksi dan kita berdoa. Kita memohon agar Roh Kudus menjangkau hati kita, agar kita selalu semakin dekat dengan Tuhan dalam bertindak, dalam bertutur kata, dan dalam melakukan semua hal di hidup ini. Hal yang kedua, persembahan bukan berbicara tentang ada bawa berapa, tetapi persembahan berbicara tentang setulus apa kita pun hati dalam memberi. Saya ulangi, persembahan bukan berbicara tentang ada bawa berapa, tetapi persembahan dia berbicara tentang setulus apa kita mau memberi. Saat Nuh keluar dari bahtera, dia mendirikan mezbah. Dia memilih binatang yang terbaik dan binatang yang tidak haram sebagai persembahan bagi Tuhan. Sebenarnya Nuh punya kesempatan untuk memilih binatang yang biasa-biasa saja untuk dipersembahkan. Karena apa? Kok dia susah selamat nih. Susah selamat, jadi kasih binatang yang biasa-biasa saja pasti sudah bisa hidup enak. Tetapi Nuh mengakui bahwa apa yang dia berikan tidak sebanding dengan keselamatan yang diterima dari Allah. Nuh bilang, beta sonde mungkin memberikan yang tidak sempurna karena Tuhan pun penyertaan sangat sempurna. Karena itu tanpa keterpaksaan Nuh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita dan menjadi landasan bagi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan jumlahnya berapa, tetapi setulus apa niat kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita semua yang datang ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa kok? Apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Jika demikian kita mengatakan bahwa kita percaya dan kita yakin bahwa Allah memiliki kuasa, maka saat badai kehidupan datang mengombang-ambingkan kehidupan kita, biarlah bahtera kehidupan kita terbentur dengan benda-benda yang keras, yang mungkin membuat badan kita menjadi lemah karena kita terombang-ambing di dalamnya. Tetapi seperti keluarga Nuh yang tetap memilih berdiam dan tidak keluar dari bahtera, tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun mereka tetap terjaga. Ibaratkan saja bahwa bahtera itu adalah Tuhan sendiri. Walaupun badai kehidupan selalu besar dan tidak mampu kita kendalikan, walaupun Yesus sendiri disalibkan dan mati, tetapi orang-orang yang berdiam di dalam Yesus pasti diselamatkan. Jangan pernah keluar, jangan pernah berusaha untuk menjauh dari Tuhan, karena di luar Tuhan kita pasti binasa. Persembahkan kita punya hidup sebagai persembahan yang berbau harum kepada Tuhan, dengan terus melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melekat lagi dengan Tuhan,
tentu semua hal yang kita buat, semua hal yang menjadi pergumulan kita tidak akan berbuah baik dan tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin.